Shalom, selamat malam ibu-ibu yang tergabung di dalam Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam ibadah Komisi Wanita di malam ini. Dan secara khusus untuk menyambut perayaan Jumat Agung, begitu juga dengan Paskah. Ibadah malam ini adalah dalam bentuk kesaksian. Ibadah kesaksian yang akan diisi oleh Ibu Ika Hutapea. Selamat malam Ibu Ika. Selamat malam Ibu. Sehat Tinja. keadaannya? Puji Tuhan, sehat. Syukur, terima kasih kehadirannya di sini Ibu Ika. Sama-sama. Ya, ibu-ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami bersama-sama dari tempat kami masing-masing beribadah, bersekutu bersama ya Tuhan secara online. Kami rindu Tuhan Kau yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terkhusus Ibu Ika yang akan memberikan kesaksian bagaimana hidupnya diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan Kau yang memberkatinya untuk boleh memperkatakan seturut kehendak Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar boleh diberkati ya Tuhan dengan kesaksian hidup Ibu Ika. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu yang terkasih, malam ini kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Aku Berubah. Sesuai dengan tema kita malam ini, Aku Berubah. Ku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ibu-ibu yang terkasih, sesuai dengan tema ibadah kesaksian malam ini, yaitu Aku Berubah dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ika Hutapea. Ibu Ika Hutapea akan menyaksikan bagaimana Ibu Ika sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus, dan selanjutnya bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja untuk terus menguduskan kehidupan Ibu Ika dalam karakter, dalam pola pikir. Ya, waktu kami sediakan untuk Ibu Ika. Terima kasih Ibu Ika, silakan. Terima kasih Ibu Tinja. Selamat malam semuanya ibu-ibu Komisi Wanita, Kebaktian Wanita. Sebenarnya ketika pertama sekali Ibu Mik men-sharingkan saya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini, saya sempat bilang sama Ibu Mik, kalau boleh ada ibu-ibu yang lain yang mungkin lebih berpengalaman, baik dalam usia ataupun pengalaman hidup, yang darinya kita bisa lebih banyak belajar dari hidup. Tetapi saya menyadari bahwa sebagaimana Yesus sudah dengan sukarela mati bagi saya untuk menyelamatkan saya,
orang yang berdosa ini, saya pun harus dengan sukarela untuk boleh membagi kesaksian bagaimana Kristus menyelamatkan dan mengubahkan hidup saya. Saya berbagi bahwa saya lahir dan dibesarkan dari keluarga Batak yang sangat kental dengan adat istiadat. Kami beragama Kristen, namun sangat akrab dengan tradisi-tradisi atau kegiatan-kegiatan okultisme seperti itu. Masih sangat jelas di ingatan saya ya. Ketika saya masih kecil, menginjak remaja dewasa, banyak hal praktek-praktek okultisme yang kami lakukan di rumah yang kami anggap waktu itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa di tengah kehidupan keluarga kami. Misalnya kalau ada saat kegiatan-kegiatan keluarga, acara-acara keluarga, ayah dan ibu kami menyuruh kami membuat persembahan seperti sesajen begitu ya di kamar, lalu dipersembahkan untuk almarhum kakek nenek kami. Ayah ibu kami bilang bahwa itu adalah wujud respek kami kepada almarhum nenek kakek kami, seperti itu. Atau mungkin ketika ada pergumulan-pergumulan keluarga, masalah-masalah keluarga misalnya, kami seluruh anggota keluarga, anak-anak maupun kedua orang tua kami, bahkan harta benda sering dimandikan dengan jeruk purut. Keluarga kami menganggap itu sebagai suatu penolak balas seperti itu. Lalu ada lagi seperti misalnya kami sekeluarga misalnya mengalami sakit penyakit, lalu kemudian pergi ke orang pintar seperti itu ya, lalu dikasih obat apa dan kami memakainya dalam keluarga seperti itu. Dan masih banyak lagi praktek-praktek okultisme yang kami lakukan. Misalnya ayah ibu saya kan seorang wira swasta ya, jadi ada semacam benda kecil yang diletakkan di tempat penyimpanan uang, yang kami sebut waktu itu namanya bule-bule kalau dalam bahasa Batak. Dan ayah ibu saya bilang itu seperti pelaris, seperti itu. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek okultisme yang kami lakukan. Atau semisal ayah dan ibu saya meletakkan benda-benda sesuatu di atas pintu rumah atau mungkin di sekitar rumah, katanya itu sebagai penjaga hidup seperti itu ya, supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah dengan niat yang jahat seperti itu. Dan masih banyak lagi. Hal tersebut kami anggap wajar pada waktu itu, karena menurut keluarga kami itu adalah sebagai suatu penjaga hidup tanpa menyakiti orang lain seperti itu. Apalagi pada waktu itu ayah ibu saya juga sering mengangkat sebuah firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab, yang ternyata setelah mengenal Tuhan itu adalah suatu tafsiran yang salah, yang tertulis di Matius 10 ayat 16. Saya bacakan ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi bagi keluarga kami, melakukan hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang wajar dan kami sebut itu sebuah hikmat seperti itu. Sampai suatu ketika kakak saya kuliah, lalu kemudian ikut di dalam pelayanan mahasiswa, dan beberapa waktu kemudian saya juga kuliah, dan pada waktu itu ikut-ikutan ya, seperti saran kakak saya, dibina di dalam sebuah kelompok kecil pelayanan mahasiswa. Namun disitulah saya diajarkan, diberitahukan tentang keberadaan saya sebagai manusia berdosa. Ternyata semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23 ya, dan termasuk saya telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang selama ini saya pikirkan dengan berbuat baik, dengan pergi ke gereja, tidak menyakiti orang lain, mungkin akan sedikit mengurangi dosa-dosa saya. Ternyata itu salah total. Upah dosa tetaplah maut. Dan tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan, sebab Dia kudus. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan
akan saya, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya saya dan setiap orang yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Saya merasa bahwa saya begitu sangat dikasihi. Tuhan tidak ingin saya binasa, walaupun sesungguhnya saya sungguh tidak layak. Singkat cerita, akhirnya saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya merasa bahwa tidak ada kasih di dunia ini yang bisa menerima saya apa adanya selain daripada kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya menerima jaminan keselamatan, jaminan yang bukan istilahnya mudah-mudahan atau semoga, tetapi satu jaminan keselamatan yang pasti dari Tuhan. Jadi melalui kematian Yesus di kayu salib, dosa-dosa saya telah diampuni. Saya yang harusnya menerima kematian yang kekal, tapi dalam kasih karunia-Nya saya diselamatkan dan Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Itu yang saya boleh rasakan. Ketika saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, kerinduan untuk terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, kerinduan untuk terus bersaksi itu terus bertumbuh dalam kehidupan saya secara pribadi. Termasuk ketika ada kerinduan yang terus Tuhan gelisahkan di hati kami, di hati saya secara pribadi dan kakak saya untuk boleh menceritakan hal yang sama kepada keluarga kami. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, saya merasa, walaupun saya sering jatuh bangun ya, tapi saya merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah setia dalam kehidupan saya. Bahkan saya merasakan bahwa Tuhan itu tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan saya. Itu yang terus menguatkan saya dan akhirnya saya merasa bahwa hal yang sama juga harus kami ceritakan kepada kedua orang tua kami. Karena saya secara pribadi percaya bahwa keselamatan itu adalah buat semua orang yang mau. Lalu ketika kami mencoba untuk menceritakan mengenai kasih Yesus, keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada kedua orang tua kami, sejujurnya itu bukan hal yang mudah bagi kami ya. Apalagi ayah saya termasuk tipe ayah yang otoriter. Kami sering dianggap sesat, kami sering ditolak seperti itu. Tapi kakak saya selalu mengingatkan bahwa kita harus terus bergumul untuk keluarga kita. Bahkan saat itu kami berkomitmen untuk terus mendoakan secara rutin dalam waktu yang sama bersamaan, khusus untuk pertobatan kedua orang tua kami, yang kami sebut pada waktu itu dengan istilah kontak doa ya. Jadi kami berdoa bersama-sama di waktu yang sama untuk menggumuli keluarga kami. Dan luar biasa Tuhan bekerja 1 tahun lebih, akhirnya ya tetap melalui hidup juga ya, bagaimana kami juga harus memperhatikan orang tua kami dengan kasih. Akhirnya mama kami, ibu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, disusul ayah saya beberapa tahun kemudian. Saya masih ingat waktu itu ayah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pada saat KKR Stephen Tong, saya masih mengingat betapa susahnya kami mengajak ayah kami pada saat itu. Tapi Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, dan pada saat itu ayah saya akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Walaupun 3-4 tahun kemudian ayah saya akhirnya meninggal, sakit pada waktu itu ya. Tapi saya percaya bahwa dia sudah bersama dengan Bapa di surga ya, sesuai dengan jaminan keselamatan yang sudah diterimanya di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan dalam keluarga kami. Benarlah firman Tuhan berkata bahwa satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Itu benar-benar terjadi dalam keluarga kami. Apakah ketika kami sudah menerima Yesus, lalu kemudian kami masih jatuh ke dalam dosa?
Jujur, sebagai naturnya orang berdosa, saya masih sering jatuh ke dalam dosa. Tapi pelan-pelan tapi pasti Tuhan Yesus mengubahkan saya, mengubahkan karakter saya, mengubahkan cara pandang saya tentang kehidupan setelah kematian. Saya yang dulu beranggapan bahwa dengan berbuat baik, dengan melayani, itu sebagai sogokan untuk saya masuk surga. Ternyata itu salah, dan sekarang Tuhan telah mengubahkan saya bahwa sesungguhnya itu adalah ucapan syukur karena saya sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan satu hal yang saya sungguh syukuri sampai hari ini bahwa Tuhan sering menggelisahkan hati saya untuk terus menceritakan Injil kepada orang-orang di sekitar saya. Saya mau berbagi kepada ibu-ibu sekalian, marilah kita dengan semangat tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab Tuhanlah yang bekerja di dalam kita menurut kerelaannya untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan hidup kita yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Semoga kesaksian saya ini boleh menguatkan ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Ya, terima kasih Ibu Ika yang sudah memberikan kesaksian. Dan ibu-ibu yang terkasih, begitulah cerita bagaimana seorang Ibu Ika yang hidupnya sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus dan sampai saat ini masih diproses Tuhan di dalam pengudusan hidupnya untuk semakin hari semakin diubahkan dalam pola pikir juga karakternya. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan di malam ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau Ibu Ika sudah Tuhan berkati, boleh memberikan kesaksian bagaimana kuasa Tuhan bekerja, melahirbarukannya, dan terus sampai saat ini Tuhan memproses hidupnya di dalam pengudusan semakin hari, semakin diubahkan. Dan biarlah ya Tuhan senantiasa ketika ibu-ibu boleh mendengarkan kesaksian Ibu Ika, mereka boleh diberkati. Dan saat ini Tuhan ketika kebenaran firman Tuhan juga akan diperdengarkan oleh hamba-Mu, biarlah ibu-ibu juga boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, setiap kita orang percaya tentunya dipanggil Tuhan untuk memiliki pola pikir dan tentunya karakter yang berbeda dari dunia yang penuh dengan kecemaran. Misalnya ada orang di dalam dunia ini yang pola pikirnya mungkin berkata seperti ini, aduh kalau bohong-bohong sedikit mah itu enggak apa-apa ya. Kalau orang Ambon bilang tipu-tipu sedikit sah, enggak apa-apa ya. Nah, tetapi bagi kita orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus, tentunya kita tidak boleh berkata demikian. Karena apa? Karena setiap kita orang yang percaya itu dipanggil untuk melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pola pikir kita, karakter kita itu harus berbeda dari dunia yang penuh dengan kecemaran. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kalau seseorang yang memiliki pola pikir kemudian bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah orang yang tentunya sudah memiliki kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Itulah yang dinamakan lahir baru, mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus. Nah, seseorang yang sudah mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus itu tentunya akan meninggalkan cara hidupnya yang lama seperti Ibu Ika tadi, ya. Meninggalkan cara hidupnya yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau yang mungkin salah penafsiran tadi. Jadi, setiap orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru
di dalam Kristus, hidupnya akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga hari demi hari karakternya yang lama, misalnya yang egois kah, yang bebal kah, atau yang keras kepala, atau orang Ambon bilang kepala batu, ya. Atau mungkin ada karakter yang arogan, yang suka membanggakan diri, atau mungkin iri hati, atau tamak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kecemaran. Itu semua harus sudah dikikis hari demi hari. Semua karakter ini harus mengalami perubahan hari demi hari. Kita harus siap diproses. Kita harus siap diproses untuk semakin dikuduskan. Untuk semakin serupa dengan Yesus tentunya. Nah, mengapa orang yang sudah lahir baru ini terus-menerus dikuduskan? Karena yang pertama, karena ada kuasa Roh Kudus yang akan selalu mentransformasi atau mengubahkan karakter atau pola pikir kita hari demi hari. Nah, yang kedua, orang yang sudah lahir baru itu akan terus mengalami rasa haus, rasa lapar untuk mendengarkan bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang sudah mengalami lahir baru itu akan diberikan hati yang mau tunduk, hati yang mau taat ketika kebenaran firman Tuhan itu menegur diri orang tersebut. Nah, untuk itulah ketika seseorang sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus, di dalam proses pengudusannya dia akan terus mengalami pertumbuhan, dia akan terus mengalami kedewasaan di dalam rohani. Nah, untuk itu ibu-ibu, kita sebagai orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang seharusnya sudah diubahkan di dalam setiap pola pikir kita, di dalam setiap karakter kita yang tidak berkenan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan supaya kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa mentransformasi kita, mengubahkan hidup kita untuk semakin hari karakter dan pola pikir kita semakin serupa dengan Yesus. Perubahan yang besar itu sungguh terjadi kepada orang-orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus. Untuk itu mari kita berdoa supaya jemaat di dalam gereja kita semakin banyak, bahkan orang-orang di luar sana semakin banyak yang mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus dan selanjutnya siap untuk diproses mengalami pengudusan hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan telah memilih orang-orang untuk dikuduskan, disucikan, dipanggil untuk menerima jaminan hidup yang kekal, kembali kepada Allah, tempat yang kudus itulah surga. Terima kasih ya Tuhan kalau sudah Engkau pilih setiap kami ya Tuhan, Engkau panggil setiap kami, untuk kami boleh menerima hidup yang kekal. Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kecemaran ini, kami butuh pertolongan Tuhan di dalam proses pengudusan ini. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh siap menyatakan apa yang benar, apa yang salah, dan hidup kami boleh memancarkan kebenaran firman Tuhan. Ubahkan terus Tuhan setiap pola pikir dan karakter kami, supaya semakin hari kami boleh semakin mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kami berjalan sendiri kami tidak akan mampu. Untuk itu biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, selalu berelasi intim dengan Tuhan. Karena dengan demikian maka Roh Kudus akan dengan leluasa memimpin kami, membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau tunduk, mau taat untuk tetap Tuhan mau diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Biarlah kasih setia dan perlindungan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Ibu Ika, terima kasih untuk kesaksiannya malam ini. Kiranya Ibu Ika juga terus semakin diberkati Tuhan dalam proses pengudusan. Amin. Ya ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau